Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, langsung saja kita akan melihat bagaimana pantauan arus mudik Lebaran 2025 dari Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Ini dia, ada sejumlah antrian terjadi di gerbang Tol Kalikangkung, tepatnya pada saat ingin membayar tol begitu di gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi perhatian adalah bahwa banyak sekali para pemudik yang telah melakukan perjalanan sejak kemarin dan hingga hari ini. Banyak pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat yang melewati gerbang tol Kalikangkung, di mana kemarin sempat dilakukan one way di sana hingga perjalanan begitu lancar dan juga cepat. Lalu juga sejumlah gardu tol ini telah dibuka untuk melayani para pemudik yang melintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya puncak arus mudik Lebaran 2025, apakah diprediksi kemarin dan juga hari ini atau seperti apa, kita juga akan tanyakan langsung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan yang sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV, ada Pak Elba Damhuri. Selamat pagi Pak Elba, terima kasih telah bergabung di Kompas TV. Selamat pagi Pak Mas Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elba, ini kan hari ini apakah memang masih menjadi puncak arus mudik atau justru kemarin Pak Elba dari Kemenhub sendiri melihat bagaimana perjalanan arus mudik Lebaran 2025? Jadi puncak arus mudik memang terjadi pada tanggal 28 Maret kemarin ya, Jumat. Dan itu kita lihat sendiri juga di berbagai ruas jalan tol di Trans Jawa. Semalam juga sampai sahur kita bersama Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwagandi stay di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, dan kelihatan sekali jumlah pemudik dengan menggunakan kendaraan bermotor, motor roda 2 itu begitu banyak sekali Mas Reza. Ya. Kalau hari sebelumnya tanggal 27 Maret itu ada sekitar 13.000 motor yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Nah, pas Jumat itu sudah lebih dari 20.000. Nanti data realnya nanti akan kita sampaikan pada siang hari Mas Reza, data lengkap dari puncak arus mudik hari ini, hari Jumat kemarin. Oke, jadi memang diprediksi dari data yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik itu terjadi kemarin begitu ya Pak? Betul, jadi kalau secara total dari data kita itu lebih dari 12 juta orang itu berpergian ketika puncak arus mudik kemarin itu. Dan ini Oke. lebih banyak dibanding dari sehari sebelumnya yang 9 juta orang. Dan untuk hari ini terjadi penurunan ini Mas Reza, karena puncaknya sudah lewat dan terjadi penurunan. Dan kita hitung kalau kemarin itu di puncak mudik ada 8% lebih masyarakat yang bepergian. Dan hari ini kita perkirakan sekitar 5%, Mas Reza. Oke. Nah, yang juga menjadi perhatian ini banyak juga pengalaman para warga yang mudik terutama di Trans Jawa begitu yang mengaku jauh lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada sistem satu arah atau one way yang juga diberlakukan secara nasional untuk mengatasi arus mudik. Nah, kalau untuk tol Trans Jawa, Pak Elba, titik mana saja sih sebenarnya yang harus diwaspadai pemudik karena memang rawan kemacetan misal di sana atau seperti apa? Adakah lokasi-lokasi tertentu yang juga menjadi perhatian para pemudik? Iya, memang ada sejumlah titik beresiko kepadatan lalu lintas ya, Mas Reza ya. Ya, ini terutama di KM di gerbang Cikampek Utama, kemudian juga di Kali Kangkung di Semarang, juga di KM 188 ini memang rawan terjadi titik kepadatan lalu lintas. Kemudian kita juga ada jalur-jalur penyempitan juga di tol itu, Mas Reza, dan ini juga tempat beresiko terjadinya kepadatan lalu lintas seperti di KM 47. Kita tahu KM 47 itu kan titik temu antara dari tol layang dengan tol di bawah ya. Dan Ya, itu pasti akan menimbulkan kepadatan lalu lintas. kepadatan, betul. Juga di KM 70 dan juga KM 101, dan ini memang beresiko ada kepadatan, dan tetapi petugas baik dari Kementerian Perhubungan, dari Dishub, dari kepolisian itu siaga 24 jam di sana untuk melakukan berbagai rekayasa, berbagai strategi untuk tetap kepadatan lalu lintas ini bisa kita buat lebih lancar gitu, Mas Reza. Oke, petugas juga telah disiagakan untuk mengurai kendaraan jika padat pada saat melakukan perjalanan mudik kemarin. Dan kemarin juga lebih dari 12 juta orang yang telah melakukan perjalanan mudik dan diprediksi kemarin adalah puncak
arus mudik Lebaran 2025. Lalu yang juga menjadi perhatian ini kan ada juga yang melakukan sistem WFA, lalu bagi ASN dan juga BUMN, serta libur jauh sebelum Lebaran bagi anak sekolah yang dinilai mampu mengurangi kemacetan arus mudik. Itu efisiensi nggak sih Pak dengan adanya hal tersebut, Pak Elbah? Jadi kalau kita lihat pergerakan penumpang pemudik sejak tanggal 24 ya, Mas Reza ya, 24 Ya. Maret sampai hari ini, itu terjadi pemerataan masyarakat yang bepergian untuk kembali ke kampung halaman mereka. Mhm. Misalnya ketika sebelum WFA ini menjadi kebijakan resmi oleh pemerintah, Ya. itu di H-10 Mas Reza itu ada sekitar 5,2% masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman. Kemudian turun Oke. setelah pengumuman WFA itu turun menjadi 5%. Oke. H-9 juga sama dari eh, 3% menjadi turun juga, menjadi ada pemerataan di sana dari berbagai moda transportasi. Di kereta api, di penyeberangan, di bis, di pesawat itu terjadi pemerataan penumpang yang bepergian. Makanya ketika puncak arus mudik tanggal 28 Maret itu sebelumnya dari survei Kementerian Perhubungan itu ada sekitar 16,85 juta orang yang akan bepergian di hari H puncak arus mudik tanggal 28 Maret. Oke. Namun dengan adanya WFA itu berkurang menjadi 12,1 juta, Mas Reza. Hmm. Ini apa karena memang efisien dengan adanya WFA dan libur anak sekolah yang diperpanjang waktunya, atau memang karena ada jumlah pemudik yang turun? Kabarnya juga tahun ini mencapai 146 juta jiwa, tapi angka ini turun sekitar 24% gitu Pak Elba, dari tahun lalu sekitar 193 juta pemudik. Apakah penurunan ini sudah terkonfirmasi sampai hari ini, Pak Elba? Ya, tahun lalu memang survei menyebutkan ada 190 juta lebih orang yang Ya. bepergian ya, Mas Reza ya. Dan tahun ini kan, ini kita baru survei ya, baru survei 146,48 juta orang ya. Mhm. Nanti realisasinya kita tunggu setelah selesai arus balik juga ya, arus balik sampai tanggal 8 April. Mhm. Memang banyak masyarakat memprediksi terjadi penurunan jumlah Jumlah pemudik. pemudik pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Ya. Kalau dari data real kita juga memang ada penurunan tetapi tidak sebesar yang seperti digambarkan oleh perbandingan data itu, Mas Reja. Oke. Misalnya sampai H-4 kemarin itu penurunan dari data angkutan kita itu sekitar di bawah 2% itu, Mas Reja. Mhm. Bahkan Oke. kecenderungan masyarakat yang menggunakan angkutan umum malah naik, baik penyeberangan, terutama bis ya, bis ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan juga kereta terjadi kenaikan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Oke. Ya Pak Elba, walaupun nanti data realnya apakah memang terjadi penurunan secara pasti, itu bisa dikeluarkan setelah tanggal 8 ketika arus balik terjadi. Lalu tadi Pak Elba juga sempat menunjukkan bahwa memang ada sempat penurunan, tapi tidak sebanyak data yang diberikan atau diterima oleh masyarakat. Tadi ada sekitar 2% penurunan. Lalu apakah memang penyebab dari penurunan jumlah pemudik tahun ini dari sepengetahuan Pak Elba sendiri? Jadi memang survei dari Kementerian Perhubungan memang tidak masuk sampai kepada penyebab kenapa terjadi penurunan Oke. penumpang atau kenaikan penumpang ya. Memang ada catatan khusus juga Mas Rija kan, eh, Desember kita persiapan Nataru dan itu masyarakat Betul. juga banyak yang bepergian saat Nataru ya. Mhm. Hampir 100 juta masyarakat juga bepergian saat Nataru, baik yang merayakan hari Natal maupun yang berlibur. Dan ini jaraknya memang sangat dekat ya dari Nataru kemudian ke Lebaran. Idul Fitri bulan Maret. Nah ini Ya. jarak yang dekat ini mungkin menjadi juga catatan kenapa ada kecenderungan jumlah pemudik itu turun, Mas Rija. Kemudian juga kan kita tahu di Jabodetabek ini ada bencana banjir kemarin ya, banjir cukup besar juga, dan itu juga menurut sebagian pengamat transportasi juga kemungkinan masyarakat yang terkena bencana banjir sebagian besar tidak akan melakukan perjalanan mudik, Mas Reza. Oke, jadi memang terpecah juga ya Pak Elba. Nah Pak Elba, yang juga menjadi pertanyaan saya tadi, Pak Elba sempat menyebutkan bahwa walaupun memang terjadi penurunan jumlah pemudik yang melakukan mudik sekitar 2%, walaupun nanti angka pastinya bisa dikeluarkan setelah tanggal 8 pada saat arus balik Lebaran 2025. Terus tadi Pak Elba juga menyebut bahwa ada kenaikan penggunaan bus oleh pemudik untuk pulang kampung begitu. Lalu moda transportasi apa yang mengalami penurunan pemudik yang paling besar dari pengamatan Kemenhub sendiri?
Ya memang ada yang naik, ada yang turun ya. Bis ini menjadi primadona karena kita lihat opsi-opsi kita untuk naik bis ini banyak ya, mulai dari bis kelas ekonomi sampai Ya, yang kelas apa sleeper bus dan lain sebagainya ya Mas Reza ya. setuju. Nah, memang dari catatan kita ada penurunan dari kapal laut misalnya kapal laut turun meskipun tidak terlalu signifikan juga penurunannya karena secara umum masyarakat yang mudik itu paling banyak memang menggunakan kalau angkutan umum itu pertama mereka menggunakan bis kota, kereta, kemudian pesawat ya. Angkutan dari kapal ini memang hanya 2% dari PLN dan 2% dari ASDP, Mas Reza. Mhm. Oke, jadi karena memang banyak pilihan bus yang bisa digunakan masyarakat, oleh karena itu bus ini paling favorit yang digunakan gitu ya Pak. Pak Elba, yang Dan program mudik gratis juga kan sangat menggunakan bus, menarik betul. atensi masyarakat ya Mas Reza ya. Ya. Nah, Dan itu luar biasa itu program mudik gratis itu. iya, nah ini juga yang menjadi pertimbangan dan juga penyampaian yang diberikan oleh Pak Kapolri bahwa imbauan terkait dengan cuaca ekstrim. Ini cuaca ekstrim kan juga masih melanda Indonesia di sejumlah wilayah nih Pak Elba, yang juga menjadi perhatian. Lalu bagaimana dengan imbauan dari Kementerian Perhubungan sendiri, terutama bagi pemudik yang menyeberang pulau dari misalnya Jawa dan ke Sumatera dan sebagainya. Lalu bagaimana juga dengan para pemudik yang lewat jalur darat tapi dengan jarak yang jauh. Apa yang memang bisa diimbau? Karena memang cuaca ekstrim juga masih melanda di Indonesia. Ya, pertama kita mengimbau kepada para pemudik untuk mengikuti segala aturan yang ada di berbagai moda transportasi, Mas Reza. Yang kedua juga mengikuti arahan-arahan dari para petugas yang memang siaga di berbagai tempat, di titik-titik yang kemungkinan misalnya terjadi dampak dari cuaca ekstrim, misalnya di penyeberangan atau di pelabuhan ya. Eh, Pemerintah juga, Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan buffer zone untuk mengantisipasi jika terjadi cuaca ekstrim yang berdampak terhadap delaying terhadap kapal-kapal yang akan menyeberang. Oke. Buffer zone itu nanti akan digunakan oleh kendaraan untuk beristirahat di sana. Nanti setelah on lagi, maka mereka bisa bergerak lagi, Mas Reza. Oke. Nah, tempat-tempat peristirahatan memang juga disosialisasikan terus oleh dari Kementerian Perhubungan. Bisa di-share lagi kah Pak Elba kira-kira di mana saja mungkin baik itu yang melalui jalur laut dan juga jalur darat, terutama kantong-kantong parkir juga ini juga penting sekali diimbau untuk para pemudik yang melakukan perjalanan Lebaran 2025 begitu Pak Elba. Ya, ini rest area ini menjadi salah satu titik krusial dari prioritas Kementerian Perhubungan dan pemerintah dan berbagai operator transportasi juga, Mas Reza. Ya. Menteri Perhubungan Pak Budi Purwogandi itu sangat concern terhadap para pemudik yang melalui jalan arteri juga. Mhm. Karena selama ini kita fokus pada rest area di jalan tol. Nah, tahun ini jalan arteri pun mendapat perhatian sangat lebih dari pemerintah, terutama bagaimana masyarakat yang mudik melalui jalan arteri, baik kendaraan umum, kendaraan pribadi maupun motor-motor, terutama paling banyak motor, itu bisa beristirahat dengan layak, dengan nyaman, dengan enak ya. Makanya kemudian kita siapkan itu beberapa jembatan timbang milik Kementerian Perhubungan itu dijadikan tempat istirahat juga, rest area. Ah, oke. Mhm. Tempat rest area di sana ada playground buat anak-anak, di sana ada eh, toilet yang bersih, tempat ibadah yang nyaman, tempat makan juga. Kemudian Kementerian Perhubungan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama menyiapkan itu 200 lebih masjid di jalur Pantura, jalur Trans Jawa ini, Mas Reza. Mhm. Nah, masjid-masjid itu pun disiapkan oleh Kementerian Agama siaga 24 jam untuk melayani para pemudik yang ingin beristirahat. Oke. Karena biar bagaimanapun juga, ketika kita berkendara, kita membawa mobil, membawa motor, itu maksimal 4 jam, kita Ya. sudah harus istirahat. Mhm. Setuju Pak. Nah, disinilah ketika istirahat, para pemudik tidak sulit mendapatkan tempat-tempat untuk beristirahat. Oke. Rest area, baik itu yang sudah ada, seperti restoran, SPBU, sekarang ditambah juga dengan jembatan timbang dan masjid-masjid yang memang sudah disiapkan. Di jalur Sumatera itu ada 180 lebih masjid yang disiapkan untuk para pemudik beristirahat, mandi di sana, ya beribadah juga. Anak-anaknya juga bisa refreshing juga ya setelah
berjam-jam di jalan, baik dengan motor maupun dengan mobil. Demikian Mas Reza. Jadi secara tidak langsung pemerintah juga sudah bersinergi begitu ya dengan masyarakat sekitar dan juga fasilitas-fasilitas mana yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik ketika pulang kampung. Lalu yang juga menjadi pertanyaan saya, Pak Elba, ini lalu bagaimana dengan kendaraan logistik kayak seperti makanan misalnya, apakah ada aturan atau keistimewaan sendiri pada saat mudik Lebaran dan juga balik Lebaran 2025, Pak Elba? Ya, jadi untuk kendaraan logistik, truk-truk logistik, baik Sumbu 3 dan lainnya itu mereka tidak dilarang beroperasi, Mas Reza. Jadi ada kendaraan-kendaraan besar Mhm. yang mengangkut sembako, mengangkut bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pupuk, hewan ternak itu diperbolehkan beroperasi Oke. meskipun situasi puncak Lebaran seperti sekarang ini gitu loh. Jadi Ya. tidak ada larangan buat mereka. Memang untuk menjaga keselamatan masyarakat yang bermudik, karena kita tahu ada 140 juta lebih masyarakat yang bepergian, Mhm. memang ada pembatasan untuk sejumlah kendaraan-kendaraan besar, tetapi tidak untuk kendaraan yang mengangkut berbagai kebutuhan pokok buat masyarakat. Oke, terakhir Pak Elba, sebelum menutup perbincangan kita pagi hari ini, apa yang memang bisa diimbau untuk para pemudik, misalnya dari Kementerian Perhubungan, agar tetap aman dan juga tidak melanggar aturan lalu lintas yang berlaku? Ya, buat para pemudik, terutama pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, harus yakin kondisi jasmani kita sehat nih Mas Reza. Mhm. Jika lelah harus istirahat karena itu beresiko buat kita dan buat keluarga kita. Kita ingin mudik kita, Idul Fitri kita itu penuh dengan keceriaan, kebahagiaan. Jadi stamina ini menjadi penting ketika kita bepergian. Yang kedua, kita harus tetap mengikuti berbagai aturan di jalan, arahan-arahan petugas. Jangan mengubah-ubah pembatas-pembatas jalan, Mas Reza. Ya, Jangan dan itu kita harus patuhi segala sesuatunya karena puncak mudik ini, arus mudik ini kita harus sadari juga pasti ada kepadatan lalu lintas dan di sana kita harus benar-benar menikmati perjalanan itu, harus saling respect sesama pengendara, harus saling hormat, saling menghormati. Jadi kita harus benar-benar membawa perasaan ini dengan penuh kebahagiaan. Jika ada macet sedikit, kita harus sabar, kita nikmati saja, karena kita akan menghadapi hari raya yang lebih besar buat seluruh masyarakat Indonesia, Mas Reza. baik. Harus saling respect antar pengendara, penting dilakukan bagi para pemudik yang ingin berlebaran di kampung halaman. Terima kasih Pak Elba Damuri, juru bicara Kementerian Perhubungan. Ini nggak mudik ya Pak? Kita stay on di jalan terus ini, Pak. Oke, kalau gitu Masih sampai keliling ketemu di listrik jalan ini. nanti kita. Terima kasih sekali Siap. lagi Pak Elba Damuri, juru bicara Kementerian Perhubungan atas waktunya bersama Kompas TV.